adalah tetap lokasi yang strategis, pengetahuan, baru yang ketiga adalah modal. Kalau menurut kami itu bukan yang paling utama ya. Yang paling utama adalah tetap lokasi yang strategis, pengetahuan, baru yang ketiga adalah modal. Ya, tanpa modal yang besar, lokasi yang strategis dan pengetahuan cukup. Kita bisa cari investor, kita bisa kerjasama. Ya, modal itu tidak yang paling utama. Saya buat analogi untuk diri saya sendiri. Ketika hari ini saya dikasih uang 1T misalkan, bingung saya nggak bisa pakai untuk apa. Tapi kalau misalkan 100 miliar atau antara 1 sampai 100 miliar, saya bisa buka-buka cabang showroom, buka-buka bengkel promosi, bengkel produksi, bisa. Tapi kalau tiba-tiba dapat uang 1T, ya nggak bisa. Belum tahu mau buat apa, begitu. Dan akhirnya malah, tidak bisa muter. Sehingga malah repot juga ya, dalam usaha tidak disarankan begitu ya. Dan saya juga banyak sharing bahwa banyak juga kok yang orang bisnis itu tidak dari modal yang besar ya. Saya sharing juga, saya masih ingat dulu waktu saya masih jadi kepala toko di salah satu waralaba nasional, ada banyak teman-teman saya itu yang tiba-tiba resign. Dia resign karena mereka mau ngambilin barang-barang promosi ya. Jadi kita kan dulu sering bikin promosi lah, mereka resign terus bikin barang promosi terus dijual ya. Dengan modal jual mobil ada, jual perhiasan, jual tanah supaya modalnya gede. Yang terjadi apa? Itu tidak bisa continue, tidak bisa terus menerus. Sehingga ketika tidak ada barang promosi, mereka uangnya nggak bisa muter gitu. Ya, uangnya nggak bisa muter sehingga apa yang terjadi? Mereka ya ada yang kembali ke, misalkan ada yang, ini just sharing ya, ada yang kembali ke jual-jualan UMKM begitu. Jadi bisnis yang pengetahuannya belum kuat, pengetahuannya belum siap, modalnya kuat, saya rasa ya kurang pas juga. Yang pertama kalau bisnis minimarket ya lokasi yang strategis, pengetahuan, baru modal nomor 3. Ya, non minimarket mungkin pengetahuan baru modal ya, bahkan ada bisnis yang tanpa modal gitu ya. Dan seiring berjalannya waktu, ini yang saya alami sendiri ya, dulu memang saya awal-awal cari modal awal-awal untuk membangun bisnis. Sekarang itu sudah nggak banyak modal ya. Lemari pendingin itu kita sudah kerjasama, dipinjemin dulu atau dikasih tempo 1 bulan ya. Terus barang-barang dagangan begini juga banyak yang sudah dikasih tempo ya. Besi itu kita juga banyak yang dikasih tempo, bahkan mereka berlomba-lomba supaya bisa masuk ke tempat kami untuk bisa ngasih tempo begitu ya. Jadi yang paling penting adalah persiapan atau pengetahuan tentang bisnis yang akan kita jalani ya. Yang kedua baru modal ya. Saya kasih contoh tadi, tapi memang modal yang besar itu ya bonus ya, itu bukan hal yang salah, itu bonus. Tapi yang paling penting apalagi dalam bisnis minimarket adalah lokasi yang strategis dan pengetahuan yang cukup ya. Banyak yang orang tiba-tiba buka minimarket besar rame, nanti selang beberapa hari kemudian, berapa bulan kemudian tiba-tiba ya biasa saja, landai-landai saja. Bahkan banyak netizen juga yang komentar kan, coba kita lihat 5 bulan lagi, coba kita lihat 7 bulan lagi. Ya, memang faktanya banyak seperti itu. Itu kenapa? Karena ketika kita hanya mengandalkan modal saja. Begitu ya. Saya bisa ngomong sampai ini begini juga proses ya, proses yang sudah saya lalui 5 tahun mulai dari awal dulu merintis sampai dengan sekarang. Banyak supplier, banyak distributor yang datang ke tempat kami untuk ngasih, Mas ini kasih besi, tak kasih harga terbaik, bayar boleh tempo. Mas ini tak kasih showcase ya. Kita ada Panasonic, ada Artugo, ada Gea. Mereka berlomba-lomba untuk supaya barangnya tak ambil, karena kita continue setiap bulan ngambil. Begitu sahabat Tukang Desa ya. Jadi just sharing gitu ya. Jadi modal yang besar itu juga bagus, bonus, tetapi yang paling penting kalau dalam bisnis minimarket ada hal tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.